Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berbagi tentang tulisan Braille. Ada yang sudah tahu apa itu tulisan Braille? Pasti ada, dan pasti juga banyak yang belum tahu. Tulisan Braille ini dipergunakan oleh tunanetra, penyandang cacat dengan keterbatasan penglihatan atau bahasa kasarnya buta. Jadi Braille ini sejarahnya sekilas saya ceritakan adalah seperti begini. Jadi pada tahun 1800-an begitu, di Perancis kan sedang terjadi perang. Nah, pada saat itu tentara kurir yang memberikan pesan kepada pos-pos peperangan lainnya, banyak yang tewas, banyak yang meninggal karena mereka mengirimkan pesan di siang hari, memerlukan penerangan. Dan kemudian ada seorang prajuritnya, Napoleon Bonaparte, yang bernama Charles Barbier. Dia dari pengalaman teman-temannya banyak yang meninggal saat memberikan pesan di siang hari. Kemudian tercetuslah ide dia untuk menciptakan pesan yang hanya bisa dibaca di malam hari. Bukan hanya bisa dibaca di malam hari, maksudnya adalah pesan yang bisa dibaca tanpa memerlukan penerangan. Nah, saat itu dia menemukan tulisan-tulisan, menciptakan tulisan yang menggunakan titik-titik pada kertas. Nah, tulisan ini memerlukan tabel. Di setiap tabel itu ada 12 sel. Nah, tulisan ini dia ciptakan untuk dia kirimkan kepada pos-pos yang lain oleh para tentara pemberi pesan atau kurir, ya. Nah, dan kemudian setelah perang berakhir, si Charles ini bersahabat atau berteman dengan seorang anak kecil penyandang tunanetra yang bernama Louis Braille. Nah, kalau bahasa Perancis Louis Braille dibaca Louis Braille. Oke. Nah, si Louis Braille ini kemudian mengadopsi karya dari si Charles Barbier tadi. Tulisan Charles Barbier tadi itu dinamakan sonografi Barbier. Nah, kemudian si Louis Braille tadi dia membuat lebih simpel lagi tulisan ini. Dia berpikir kalau aku bisa menciptakan tulisan-tulisan seperti ini, aku bisa berkomunikasi dengan para tunanetra lain yang jaraknya lebih jauh. Oke, kemudian pada satu saat Louis Braille kemudian diterima di sebuah institut lembaga pendidikan, ya, namanya National Institute for the Blind, ya, saat itu. Kemudian di tempat itulah, di tempat lembaga pendidikan itulah dia mencoba mengembangkan lebih bagus lagi tulisan dari sonografi Barbier ini. Nah, dia menggunakan hanya 6 sel saja karena menurut dia jika lebih dari 6 sel, jari itu agar tidak sensitif ketika meraba untuk membaca. Nah, penulisan dari Braille tadi, dari si Louis Braille tadi yang sudah dia kembangkan dari pertama dari Charles Barbier tadi, berubah menjadi lebih efektif. Nah, ketika tulisan roman seperti yang kita baca pada hari ini, kita menulisnya kan dari kiri ke kanan, ya. Nah, mereka juga menuliskannya menuliskan berbeda dengan kita. Mereka menuliskannya dari kanan ke kiri, dan ketika akan membaca tulisan itu di kertas tersebut setelah dibuat titik-titik dengan 6 sel tadi, dengan titik-titik tertentu, dengan yang mereka lebih paham, di kertasnya dibalik kemudian diraba. Jadi mereka menulisnya dari kanan ke kiri dan tulisannya kertasnya dibaca terbalik. Oke. Nah, kemudian tulisan ini sampai hari ini berkembang menjadi sebelum era digital, ya, tetap saja dipergunakan oleh para tunanetra untuk berkomunikasi, untuk menulis dan untuk membaca. Nah, mungkin nanti jika ada kesempatan saya akan menunjukkan bagaimana sebenarnya contoh dari tulisan Braille ini, dan alhamdulillahnya tulisan Braille ini sudah diadaptasikan sehingga para muslim tunanetra juga tetap bisa membaca Al-Quran walaupun mereka tidak dapat melihat. Nah, kita yang memiliki penglihatan yang normal,
masa kita malas membaca Al-Quran. Oke, baik. Nanti kita coba jalan-jalan, kita cari. Saya pernah melihat ada seorang tunanetra di pom bensin Batoh ya, Banda Aceh. Saya akan ke sana nanti, mudah-mudahan beliau ada di sana. Nama beliau adalah Bidar, dan saya dapat informasi beliau berasal dari Blangki PD. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi.